Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Usshulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 91. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi bersabda, janganlah kalian kembali kepada kekufuran dan kesesatan sepeninggalku, yaitu ketika kalian saling memenggal leher satu sama lain. Wa mithlu, dan juga sebagaimana hadis yang lain, Nabi bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnari. Ketika dua orang muslim bertemu dengan masing-masing yang membawa pedang, artinya saling memerangi, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Wa mithlu, dan juga sebagaimana hadis yang lain, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan memerangi seorang muslim adalah kekufuran. Wa mithlu, dan juga sebagaimana hadis yang lain, man qala li akhihi ya kafiru wa qad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka status kafir tersebut akan kembali kepada salah satunya. Artinya kalau yang dituduhkan kafir ini benar kafir, maka dialah yang kafir. Namun andaikan yang dituduh kafir ini ternyata tidak kafir, maka justru yang mengatakannya yang akan terjerumus ke dalam kekafiran. Wa mithlu, dan juga sebagaimana hadis yang lain, kufrun billahi tabarrun min nasabin wa innaqqa. Di antara bentuk kekufuran kepada Allah adalah berlepas diri dari nasab walaupun sedikit. Berlepas diri dari nasab maksudnya tidak mengakui ayahnya sebagai ayahnya, atau tidak mengakui kakeknya sebagai kakeknya, dan seterusnya. Tidak mengakui orang-orang yang menjadi nasab dia sebagai nasabnya. Wa nahwu hadhil ahadithi mimma qad sahha wa hufidha. Dan hadis-hadis yang semisal, yang hadis-hadis tersebut sahih dan mahfudz. Mahfudz artinya hadis yang tidak mungkar. Fa inna nusallimu lahu wa illam ta'lam tafsirahu. Maka kita terima semua hadis-hadis di atas walaupun andaikan kita tidak mengetahui tafsirnya. Wa la natakallamu fiha, dan kita tidak berbicara tentang tafsirnya, artinya tidak menggunakan opini pribadi dalam menyatakan, dalam menjelaskan tafsirnya. Wa la nujadilu fiha, dan kita tidak memperdebatkan hadis-hadis di atas dalam rangka untuk ibtal, dalam rangka untuk menolaknya, sebagaimana sudah kita baca di awal-awal kitab ini. Wa la nufassiru hadhil ahaditha illa mithlu ma ja'at, dan kita tidak menafsirkan hadis-hadis di atas kecuali sebagaimana adanya. La narudduha illa bi ahaqqa minha, dan kita tidak membantah hadis-hadis di atas kecuali perkara-perkara yang berhak untuk dibantah. Perhatikan, untuk memahami perkataan Imam Ahmad ini kita harus melihat perkataan beliau sebelumnya, yang mana beliau sebelumnya mengatakan wa qawluhu thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun hadza 'ala taghlidhi narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Sabda Nabi, ada 3 sifat yang jika dimiliki oleh seseorang maka dia orang munafik. Nabi sabdakan ini alat taghlidh, untuk menekankan bahayanya kemunafikan dan untuk menakut-nakuti orang. Maka kami pun, kata Imam Ahmad, meriwayatkannya, menyampaikannya sebagaimana adanya dan tidak menafsirkannya, artinya tidak merinci penjelasan dalam hadis ini. Ini sudah kita jelaskan bahwasanya terkadang ulama ketika menyampaikan hadis-hadis wa'id, hadis-hadis ancaman, mereka tidak merinci. Padahal sejatinya hadis tersebut ada rincian. Bukan berarti orang yang memiliki 3 sifat tersebut, yaitu berdusta, berkhianat, melanggar janji, maka dia nifak akbar. Tidak berarti demikian. Namun ini nifaknya nifak asghar. Namun para ulama terkadang tidak merinci ini supaya apa? Supaya taghlidh, supaya menakut-nakuti, supaya dapat menekankan bahayanya perkara tersebut kepada umat. Maka demikian juga hadis-hadis yang tadi. La tarji'u ba'di kuffaran dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ketika hadis yang disampaikan, para ulama terkadang tidak merinci untuk menekankan bahayanya pembunuhan. Demikian juga idzal taqal muslimani bisayfayhima al-qatil wal maqtulu finnar.
Para ulama tidak merinci hadis ini dalam rangka untuk menekankan bahayanya pembunuhan. Demikian juga hadis sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Para ulama tidak merinci hadis ini untuk menekankan bahayanya pembunuhan juga. Namun bukan berarti mereka mengatakan orang yang melakukan pembunuhan itu kafir, tidak. Demikian juga hadis man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Para ulama terkadang tidak merinci hadis ini untuk menekankan bahayanya bermudah-mudah mengkafirkan. Demikian juga hadis kufrun billahi tabarrun min nasabin wa indaqqa. Kadang ulama tidak menafsirkan hadis ini, tidak merinci hadis ini dalam rangka untuk menekankan bahayanya perbuatan berlepas diri dari nasab. Kemudian kita baca penjelasan dari syarih. Dzakara mu'allifuha huna syai'an min nususil wa'idi min ajli tawdihi mawqifina minha. Penulis di sini menyebutkan beberapa dalil yang berupa wa'id, ancaman, dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana sikap yang benar terhadap dalil-dalil tersebut. Madza naf'alu biha? Apa yang harusnya kita lakukan terhadap dalil-dalil tersebut? Wa ma huwal mawqifu syar'iyyu tujahaha? Dan bagaimana sikap yang syar'i dalam menyikapi hadis-hadis tersebut? Wan nasu fi nususil wa'idi ala arba'ati asnafin. Manusia dalam menyikapi nas-nas wa'id itu ada 4 golongan. As-sinful awwalu, yang golongan pertama, al-khawariju wal mu'tazilatu wa kafatul wa'idiyati. Yaitu orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah dan golongan wa'idiyah. Alladzina yaquluna bil akhdhi bihadhihi nususi wa aimali zahiriha ma'a adami taqyidiha bin nususil ukhra al-waridati fi hadzal babi. Mereka mengatakan kita ambil hadis-hadis ini dan kita amalkan secara zahir tanpa ditaqyid, tanpa dikaitkan, tanpa digabungkan dengan nas-nas yang lain yang terdapat dalam bab ini. Murattabu ala dzalika takfira man amila mithla hadhihi al-a'mali mutlaqan. Dan ini mengakibatkan mereka mengkafirkan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut secara mutlak. Langsung dikafirkan. Melakukan pembunuhan dikafirkan. Memutus silaturahmi dikafirkan. Melakukan namimah dikafirkan. Mencela nasab atau mengingkari nasab dikafirkan. Maka inilah kenapa orang-orang Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena mereka mengambil zahir dari dalil-dalil wa'id tanpa digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. As-sinfu tsaniyu, golongan yang kedua, al-murji'atu, orang-orang murji'ah. Alladzina yaquluna innal imana la yanqusu bisababi hadhil af'ali wa la yakunu al-abdu naqisal imani bisababi fi'lihi hadhil ma'asiyah al-kubbara. Yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu tidak akan berkurang karena sebab melakukan perbuatan-perbuatan di atas. Itu perbuatan pembunuhan, kemudian memutus silaturahmi, namimah, mencela, mengingkari nasab dan seterusnya. Ini tidak mengurangi iman kata mereka. Dan tidak menjadikan orang yang melakukannya naqisal iman, tidak menjadikan orang yang melakukannya berkurang imannya atau rendah imannya karena sebab perbuatan maksiat-maksiat yang besar tersebut. Ya kata mereka, perbuatan maksiat walaupun besar tidak mengurangi iman. Wa man fa'ala hadhihi al-umura minal muslimina fa imanuhu mithlu imani Abi Bakrin wa Umar. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa di atas dari kalangan kaum muslimin, maka imannya masih sama seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Maka orang-orang Murji'ah ini justru kebalikan dari orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ketika ada orang melakukan dosa besar dikafirkan. Adapun orang Murji'ah ketika ada orang melakukan dosa besar, maka ini tidak berpengaruh apa-apa. Dia masih beriman dan imannya masih sama seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga, as-sinfu tsalitsu yaquluna naqifu 'inda hadhihi an-nususi wa la nufassiruha wa la na'rifu ma'naha. Itu orang-orang yang mengatakan kita tawakuf, kita diam terhadap dalil-dalil di atas, tidak kita tafsirkan dan tidak kita ketahui maknanya. Dan ini sikap yang benar bagi orang yang memang tidak tahu, yang tidak punya ilmu. Kemudian as-sinfu rabi'u, golongan yang keempat, yaqulu inna hadhihi nususa mutlaqatun ghairu muqayyadatin. Itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya nas-nas di atas itu sifatnya mutlak dan belum muqayyad. Artinya tidak menyebutkan keterangan-keterangan tambahan lain. Mutlak artinya tidak menyebutkan keterangan tambahan atau kriteria tambahan. Waja'at nususun ukhra muqayyadatun. Namun terdapat dalil-dalil yang lain
yang muqayyad, yang disebutkan keterangan-keterangan lainnya, keterangan tambahan, kriteria tambahan. Fa nuqayyidu nususul wa'idi bi ghairiha minan nususi. Maka dalil-dalil yang mutlak ini kita maknai sebagaimana dalil-dalil yang muqayyad. Artinya kita pahami sesuai dengan kriteria dan keterangan-keterangan tambahan yang ada dalam dalil-dalil yang lain. Misalnya dzalika, contohnya. Ja'a fi hadithi Abi Dzar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Terdapat dalam hadisnya Abu Dzar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannata." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Wa fil haditsil akhari, dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan masuk surga. Falau qaddara anna rajulan kana qati'an wa qala hadhihi al-kalimata la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Maka andaikan kita asumsikan ada seseorang yang dia memutus tali silaturahmi, namun juga dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Wa kanat hiya akhir kalimatin lahu fid dunya, dan kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat terakhir yang dia ucapkan di dunia. Artinya dia wafat dan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Maka bagaimana status orang ini? Di satu sisi dia membawa dosa besar, yaitu memutus tali silaturahmi yang tadi Nabi katakan tidak masuk surga. Di satu sisi dia juga mengucapkan la ilaha illallah yang Nabi katakan orang yang mengucapkan ini masuk surga. Fa naqulu hina idzin qawluhu la yadkhulul jannata qati'un la budda an najma'a bainahu wa bainal hadithi al-akhari liqaulihi man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Maka kita katakan dalam keadaan seperti ini, hadis la yadkhulul jannah qati'un wajib untuk kita kompromikan, wajib untuk kita gabungkan bersama dengan hadis yang lain, yaitu hadis man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Fa nuqayyidu ahadahuma bil akhari. Maka dengan demikian kita nuqayyid, kita terapkan kriteria-kriteria dan juga keterangan-keterangan tambahan yang ada pada hadis yang lain, kita sematkan, kita berlakukan kepada hadis yang mutlak. Fa naqulu inna qawlahu la yadkhulul jannata ya'ni ibtida'an. Maka kesimpulannya kita katakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi, maksudnya ibtida'an. Tidak masuk surga pada golongan yang pertama, pada rombongan yang pertama. Wa amma qawluhu dakhalal jannah, adapun sabda Nabi dakhalal jannah tadi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah, yani annahu qad yadkhuluha ba'da dzalika fa innahu qad yadkhulun nara lakin masiruhu ilal jannati. Maksudnya dia akan masuk surga setelah itu, setelah dia masuk neraka dulu. Karena dia itu yadkhulun nar, masuk neraka, namun tempat kembali yang terakhir bagi dia tetap adalah surga. Ini pemahaman yang benar setelah kita gabungkan dua hadis di atas. Dan seperti itu juga kita terapkan pada hadis-hadis yang tadi. Hadis-hadis tentang larangan membunuh, hadis tentang larangan mengingkari nasab, hadis tentang larangan menuduh kafir, dan seterusnya. Wa bidzalika yakununa qad a'malu jami'an nususi wa fassaru ba'daha bi ba'din. Maka dengan metode seperti ini, jadilah kita sebagai orang-orang yang mengamalkan semua nas, semua dalil kita amalkan, tidak ada yang ditinggalkan. Wa fassaru ba'daha bi ba'din, dan kita menjadi orang yang menafsirkan sebagian hadis dengan hadis yang lain. Walam yakunu kadzil aini al-awra'i ra'a ba'dhan nususi walam yara ba'daha al-akhara. Dan kita tidak menjadi orang-orang yang seperti punya mata yang cacat, yang melihat sebagian nas saja namun tidak melihat nas yang lain, tidak melihat dalil yang lain. Kita baca dulu catatan kaki nomor 1. Tadi hadis man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah, rawa nahwahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis misal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Syekh Hafizun Al-Hakami fi A'lam as-Sunnah al-Mansyurah. Syekh Hafiz Al-Hakami dalam kitab A'lam as-Sunnah al-Mansyurah beliau mengatakan, fa hadza yadullu ala annahu lam yunfa'ni zani was-sariqi wasyaribi wal-qatili mutlaqal imani bil kulliyati ma'a tauhidi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya
dari diri orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, dan juga orang yang melakukan pembunuhan, itu lam yunfa. Tidak dinafikan mutlaqal iman. Tidak dinafikan istilah iman dari diri mereka bil kulliyah secara total. Ma tauhid ketika mereka masih bertauhid. Artinya ketika seseorang melakukan dosa besar bukan berarti mereka hilang imannya sama sekali. Wa innahu law arada dzalika lam yukhbir bi anna man mata ala la ilaha illallah dakhala jannata wa in fa'ala tilkal ma'asiyah. Karena andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan makna seperti itu, tentunya beliau tidak akan mengabarkan kepada kita bahwasanya orang yang mati dalam keadaan dia memiliki la ilaha illallah dalam dirinya, maka dia akan masuk surga walaupun melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Fala yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Karena tidak akan ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Wa inna ma arada bidzalika naqsal imani wa nafya kamalihi. Namun yang Nabi maksudkan adalah orang yang naqsal iman, imannya itu kurang, imannya itu rendah, dan juga nafyal kamal, penafian kesempurnaan iman. Artinya orang yang masuk surga walaupun imannya kurang atau imannya tidak sempurna, namun dia masih memiliki iman, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat, maka dia tidak dikatakan mukmin saja, namun kita katakan dia mukmin naqisul iman. Orang yang beriman namun imannya kurang, orang yang beriman namun imannya rendah. Tidak kita katakan mukmin secara sempurna. Wa inna ma yakfurul abdu bitilkal ma'asiyyi ma istihlalihi iyyaha al-mustalzimi litakdzibil kitabi war rasuli fi tahrimiha. Namun seorang hamba, seorang manusia bisa kufur, bisa kafir ketika melakukan maksiat-maksiat di atas jika dia istihlal, jika dia menganggap halal terhadap perbuatan maksiat-maksiat tersebut. Yang istihlal ini mustalzim, mengkonsekuensikan dia mendustakan Al-Quran dan sabda Rasulnya yang mengharamkan perbuatan-perbuatan di atas. Contohnya orang yang memutus tali silaturahmi itu bisa benar-benar tidak masuk surga sama sekali, bisa. Atau dengan kata lain dia kafir. Ketika apa? Ketika dia menganggap memutus silaturahmi itu halal. Orang yang melakukan namimah itu bisa kafir, bisa tidak masuk surga sama sekali. Ketika apa? Ketika dia menganggap halal. Dan orang yang membunuh sesama muslim itu juga bisa kafir, bisa keluar dari Islam ketika dia istihlal, ketika dia menganggap halal membunuh sesama muslim. Ya sekali lagi, pelaku dosa besar selama dia masih punya iman, selama dia masih punya tauhid, maka dia tidak kafir, dia tidak kekal di neraka. Namun bisa jadi dia tidak masuk surga pada rombongan yang pertama. Dia masuk neraka dulu, kemudian akhirnya dia tetap akan masuk surga. Namun bisa jadi pelaku dosa besar itu benar-benar kekal di neraka, kafir, yaitu ketika dia istihlal. Bal yakfuru bi'tiqadi hilliha wa in lam yaf'alha. Maka dia akan menjadi kafir dengan sekadar meyakini kehalalan perbuatan maksiat tersebut walaupun dia tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Intah kalamuhu, sampai sini perkataan Syekh Hafidz Al-Hakami. Catatan kaki nomor 2, hadis la yadkhulul jannata qati'un. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im. Kita kembali ke syarah. Idza taqarrara hadza fa 'inda an-nadhari ila an-nusus asy-syar'iyyati allati warada fiha lafdzul kufri la budda an nulahidha adadan min al-umuri. Kalau Anda sudah memahami penjelasan di atas, maka ketika mengamati nas-nas syar'i, dalil-dalil syar'i yang terdapat kata-kata kafir atau kufur di dalamnya, maka wajib untuk memperhatikan beberapa perkara berikut ini. Al-amru awalu, yang pertama, lafdzul kufri marratan ya'ti bitankiri wa marratan ya'ti bita'rifi. Kata-kata kufur dalam dalil terkadang disebutkan dalam bentuk nakirah dan terkadang disebutkan dalam bentuk ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah ini istilah dalam bahasa Arab. Insyaallah yang belajar bahasa Arab sudah memahami ya. Namun untuk mudahnya, nakirah itu yang tidak ada alif lamnya. Sedangkan ma'rifah yang ada alif lam.
Untuk mengetahui perbedaan antara ma'rifah dan nakirah ini perlu belajar bahasa Arab, perlu belajar ilmu nahwu. Namun nanti di sini Syekh akan sedikit memberikan contoh. Falladhi ata bilafdhi at-tankiri yuhmalu 'ala al-kufri al-asghari alladhi huwa adh-dhanbu al-kabiru wal ma'siyatu al-kabiratu. Ucapan kufur atau kafir yang disebutkan dengan lafaz nakirah, dengan bentuk nakirah, maka itu dibawa kepada makna kufur asghar. Yang dengan kata lain dia adalah adz-dzambul kabir, dosa yang besar, dan maksiat yang besar. Lakinnaha la tukhriju min dinil islami. Namun maksiat ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Wa amma lafdhatul kufri al-mu'arrafi fayuradu bihi al-kufrul akbaru. Adapun lafaz kafir yang disebutkan dalam bentuk ma'rifah, maka maksudnya adalah kufur akbar. Fahina idzan idza ja'aka nassun fihi lafdhu kufrin biduni ta'rifin falaysa al-muradu bihi al-kufra al-akbar. Maka dengan demikian, ketika Anda mendapati ada hadis atau ada ayat yang di dalamnya terdapat lafaz kafir atau kufur, namun bukan dalam bentuk ma'rifah, maka bukan maksudnya kufur di sana adalah kufur akbar, maksudnya adalah kufur asghar. Wa min amsalati dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran yang ketika itu kalian saling memenggal leher satu sama lain. Di catatan kaki hadis ini riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Umar dan juga riwayat Muslim dari sahabatnya Jarir. Ketika dalam hadis ini Nabi katakan kufaran, ini bentuk nakirah, tidak ada alif lamnya. Maka kufur di sini maksudnya kufur asghar. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qitalul muslimi kufrun. Memerangi seorang muslim adalah kekufuran. Perhatikan ini juga dalam bentuk nakirah bukan ma'rifah. Kufrun tidak ada alif lamnya. Maka kufrun di sini atau kafir di sini maksudnya adalah kufur asghar bukan kufur akbar. Wa yadulluka ala hadza anna hunaka nususan dallat ala anna al-muqtatilaini yu'tabaruna min ahli al-imani. Dan ini ditunjukkan oleh nas-nas yang menunjukkan bahwasanya dua kaum muslimin yang saling memerangi, mereka masih dianggap sebagai ahlul iman. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan dari orang-orang yang beriman yang mereka saling memerangi, maka damaikanlah di antara dua golongan tersebut. Perhatikan, di sini dua golongan kaum muslimin saling iqtatalu, saling memerangi. Namun tetap Allah katakan minal mu'minin. Mereka termasuk orang-orang beriman. Berarti mereka tidak kafir. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Namun ketika salah satu dari mereka, salah satu golongan tersebut melakukan baghaw, melakukan kezaliman, melakukan hal yang keliru terhadap golongan yang lain, maka perangilah yang keliru ini sampai mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka kembali kepada kebenaran. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kalau mereka mau kembali, maka damaikanlah mereka dengan adil dan berbuat adillah kepada mereka. Fa innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Di akhir ayat Allah katakan mereka beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka bersaudara. Padahal mereka saling memerangi. Sehingga ini semakin jelas menunjukkan bahwasanya hadis qitalul muslimi kufrun, memerangi sesama muslim adalah kekufuran. Kekufuran di sini bukan kufur akbar, namun kufur asghar. Al-amru tsaniyu, perkara yang kedua, annana la budda an najma'a bainal adillatil waridati fil babi kulliha. Ketika mendapati nas yang mengandung kata-kata kufur atau kafir, maka wajib bagi kita untuk menggabungkan semua dalil-dalil yang ada dalam sebuah bab. Kulliha, semuanya. Fa in ja'ana nassun yadulluna ala anna fa'ila hadha dhanbi la yakfuru wa yazulu anhu al-imanu fa innana namqi dzalika al-lafdha. Ketika ternyata kita dapati ada nas, ada dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya pelaku dosa tersebut itu tidak kafir dan tidak hilang imannya, maka kita wajib pertahankan, kita wajib pegang dalil ini atau lafaz ini. Misalu dzalika, contohnya, qala al-mu'tazilatu wal khawariju
az-zani laysa bimuslimin. Contohnya orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij, mereka mengatakan pezina itu bukan muslim. Pezina itu kafir. Li'annahu qad fa'ala kabiratan. Karena mereka telah melakukan dosa besar. Di hadithi la yazni zaniyu hina yazni wa huwa mu'minun. Berdasarkan hadis, tidaklah seorang pezina yang dia melakukan zina, dia dikatakan sebagai orang mukmin. Seorang pezina ketika dia berzina, dia tidak dikatakan mukmin. Sehingga kata orang Khawarij dan Mu'tazilah berdasarkan hadis ini, berarti pezina itu kafir. Qila inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala uqubatan lizani. Maka kita katakan kepada mereka, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hukuman bagi pezina? Wa inna Allah jalla wa ala ja'ala haddaz zani mi'ata jaldatin. Dan bukankah Allah jalla wa ala telah menetapkan hukuman had bagi pezina, yaitu berupa 100 kali cambukan? Walau kana kafiran la hukima alaihi birriddati. Andaikan pezina itu kafir, tentunya sudah dihukumi murtad. Tidak perlu dijatuhkan hukuman cambuk atau hukuman had. Wa man thamma wajaba qatluhu. Andaikan pelaku zina itu murtad, tentunya wajib untuk dihukum mati. Falamma lam yajib qatluhu dalla hadza ala adami kufrihi. Ketika pelaku zina itu tidak dihukum mati, maka ini menunjukkan pelaku zina tidak kafir. Jadi kita mendapati ternyata ada dalil yang lain yang menunjukkan perbuatan zina itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka kita pertahankan, maka kita pegang lafaz yang ini juga. Jangan hanya memegang, jangan hanya mempertahankan lafaz atau dalil yang seolah-olah menunjukkan kekafirannya. Dan kemudian kita gabungkan semua dalil yang ada dalam bab ini. Al-amru tsalitsu, yang ketiga, annahu yufarraqu baina at-takfiri bil awsafi wat takfiri bil a'yani. Kita perlu membedakan antara takfir bil awsaf secara sifat, artinya takfir secara umum, vonis kafir secara umum, dengan takfir bil a'yan, vonis kafir secara muayyan, secara spesifik. Fa innaka qad taqulu adz-dzambu al-fulaniyatu kufrun wal ma'siyatu al-fulaniyatu kufrun. Lakinnaka la taqulu fulanun alladhi fa'ala dzalika adz-dzamba kafirun. Karena Anda terkadang boleh mengatakan bahwasanya dosa tertentu atau dosa A ini adalah kekufuran. Maksiat B ini adalah kekufuran. Dosa ini kufur, maksiat ini kekufuran. Namun ketika itu belum tentu Anda boleh mengatakan bahwasanya fulan yang melakukan maksiat atau dosa tersebut itu kafir. Perbuatannya kufur, namun pelakunya belum tentu kufur. Misalu dzalika, contohnya, tarkus sholati kufrun akbaru. Meninggalkan salat adalah kufur akbar. Sebagaimana sudah dibahas. Lakin Zaidan hadza alladhi taraka as-salata qad la nahkumu alaihi bil kufri li'annahu qad yakunu jahilan. Namun jika ada seorang yang bernama Zaid, mungkin teman kita atau tetangga kita, yang dia meninggalkan salat, maka terkadang kita tidak hukumi dia sebagai orang kafir, karena terkadang dia lakukan itu karena tidak tahu, karena jahil. Misalu dzalika, contoh yang lain, man amila amaliyatan fakana ad-dammu fi thiyabihi limuddati usbu'in. Ada orang yang melakukan suatu pekerjaan dan dia tahu di bajunya ada percikan darah. Sedangkan dia harus mengerjakan pekerjaan ini selama 1 pekan dan dia tidak bisa ganti baju dan dia tidak bisa pulang. Wa dhanna annahu la tasihhu salatuhu bidzalika fataraka as-salata. Kemudian dia menyangka bahwasanya dia tidak akan sah salatnya selama di darahnya masih ada baju. Kalau begitu saya tidak perlu salat saja. Karena memang jumhur ulama mengatakan darah itu najis. Sehingga orang ini dia memakai pakaian yang terkena percikan darah dan dia tidak bisa ganti pakaian ini selama 1 minggu karena dia harus lakukan pekerjaan. Sehingga dengan alasan tersebut dia tidak sholat karena dia merasa kalaupun dia sholat tidak sah karena ada darahnya. Falanaqulu huwa kafirun. Maka yang seperti ini tidak kita katakan dia kafir karena dia jahil, karena dia tidak faham. Karena kata para ulama, andaikan memang orang ini menganggap darah itu najis dan pakaian najis tidak boleh digunakan untuk sholat, dan dia tidak bisa mengganti pakaian tersebut, maka dalam keadaan seperti ini dia tetap boleh sholat dengan menggunakan pakaian tersebut dan sholatnya tetap sah. Andaikan memang seperti itu keadaannya, bukan dia meninggalkan sholat. Jadi orang ini meninggalkan sholat karena jahil. Li'annana wa in kafarna bil wasfi wa la nukaffir bil aini. Karena dalam kasus ini walaupun kita katakan secara sifat orang yang meninggalkan sholat itu kafir, secara sifatnya, secara umumnya, namun kita tidak kafirkan orang tersebut bil ain, secara spesifik.
idh qad yujadu mawani'u tamna'u min ijra'i hukm at-takfiri alaihi. Karena terkadang di sana ada mawani, ada penghalang-penghalang, ada penghambat-penghambat yang menghalangi kita untuk menerapkan hukum kafir pada orang tersebut. Mithalun akharu, contoh yang lain. Al-mar'atu tatrukus salata limuddati usbu'in zamana haydhiha. Ada wanita yang meninggalkan salat selama 1 pekan ketika dia sedang haid. Fahal naqulu hiya kafiratun? Apakah kita katakan dia kafir? Likauniha tarakatis salata, karena dia meninggalkan salat. Al-jawabu la. Jawabannya tentu tidak kafir. Li'annana nufarriqu bainal hukmi bil aini wal hukmi bil wasfi. Karena kita membedakan antara hukum secara muayyan, secara spesifik pada orang-orang tertentu, dengan hukum secara sifat atau secara umum. Hukum umumnya meninggalkan sholat kafir. Namun ketika diterapkan kepada muayyan, kepada orang-orang spesifik, contohnya kepada wanita haid, nah, maka ternyata di sana ada faktor yang menghalangi kita untuk boleh mengkafirkan wanita haid yang tidak sholat. Karena memang ketika haid nggak boleh sholat. Li'anna al-mukallaf al-wahida bil-aini huna wa huwa al-haidu qad jara 'alaihi mani'un yamna'u min ijabi salati wa ijra'i hukm al-kufri 'alaihi. Karena seorang mukallaf artinya orang yang terkena beban syariat, seseorang bil-ain secara spesifik dalam kasus ini yaitu wanita haid, terdapat dalam dirinya mani'un, faktor penghalang yang menghalangi dia untuk melakukan sholat dan juga menghalangi dia untuk dihukumi kafir. Lianna tarkaha lis-salati kana li'udhril haidhi. Karena dia meninggalkan sholat itu disebabkan sebuah udhur yang syar'i yaitu haid. Ya, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.